Kita lanjut, ketika sosok cantik Wen Qingxuan muncul di dalam arai spiritual, suara teriakan langsung meletus di seluruh wilayah. Tatapan semua orang tertuju, hanya untuk melihat apa yang tampak seperti garis energi spiritual yang bersinar melilit tubuhnya. Garis-garis bercahaya itu tampaknya mengikatnya, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan diri. Namun, pada saat ini, garis spiritual bercahaya yang awalnya bersinar sangat terang menjadi jauh lebih lemah dan redup. Hadir di belakang punggung Wen Qingxuan adalah selusin sosok lainnya, semuanya memiliki penampilan gadis-gadis muda yang manis dan mungil. Jelas, mereka adalah anggota kelompok Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Tatapan berkumpul di tubuh Wen Qingxuan, ketika semua orang memperhatikan garis energi spiritual bercahaya yang melemah secara drastis, gelombang keterkejutan tiba-tiba menyembur dari hati mereka, sebelum langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Hanya pada saat inilah mereka menyadari dengan tepat apa rencana Mu Chen. Dia benar-benar membuat yang terakhir dengan sengaja menggunakan semua metode itu untuk memaksa Xiao Huang mengaktifkan seluruh kekuatan arai spiritualnya untuk menghadapinya. Itu karena dia tidak hanya terperangkap di dalam arai spiritual, Wen Qingxuan dan yang lainnya dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix juga terjebak di dalamnya. Jelas, Xiao Huang ingin menjebak Wen Qingxuan. Untuk mencapai itu, dia perlu mengeluarkan sejumlah besar energi untuk menekan yang terakhir. Namun, dengan kekuatan yang dipaksakan ke titik yang akan digunakan untuk berurusan dengan Mu Chen, tidak dapat dihindari bahwa Xiao Huang tidak akan dapat menghadiri Wen Qingxuan. Ini memungkinkan ikatan di sekitar Wen Qingxuan menjadi lemah. Orang macam apa Wen Qingxuan itu? Mantan numero 1 dari peringkat poin, dan peringkat 3 saat ini. Kekuatan yang dia miliki berada pada level sedemikian rupa sehingga bahkan numero 1 di peringkat, Jisuan tidak akan berani mengabaikan sedikit pun. Kali ini, alasan besar mengapa dia bisa terjebak benar-benar karena skema Xiao Huang untuk menggunakan anggota kelompoknya untuk mengikatnya. Jika tidak ada orang yang akan percaya bahwa Xiao Huang akan benar-benar mampu menghadapi Wen Qingxuan sendirian. Oleh karena itu, begitu Wen Qingxuan keluar dari barisan, situasi yang datang dari Xiao Huang pasti akan sangat tragis. Jelas, sejak awal, Mu Chen sudah memikirkan rencana seperti itu. Sepotong kemarahan serta ketakutan yang membuat jantung berdebar akhirnya menyembur dari wajah Xiao Huang yang dingin dan acuh tak acuh. Langkah Mu Chen ini benar-benar agak kejam, tampaknya menghancurkan semua pijakannya dalam sekejap. Dia tampaknya dapat dengan jelas merasakan tatapan dingin yang melesat dari mata indah Wen Qingxuan. Jelas, kebencian yang terakhir untuknya tidak sedikit pun lemah sama sekali. Merasakan itu, Xiao Huang menatap tajam ke arah Mu Chen, sebelum mengganti segel tangannya dengan tergesa-gesa, ingin mengaktifkan kekuatan Heaven Binding Arai untuk menjebak Wen Qingxuan sekali lagi. Lagi pula, dibandingkan dengan dia, lebih mudah untuk berurusan dengan Mu Chen. Namun, pada saat ini, sebagian besar energi spiritual dari arai spiritualnya telah terperangkap oleh arai spiritual yang diatur oleh Mu Chen. Meskipun mereka babak belur di ambang kehancuran, Xiao Huang tidak dapat langsung menghancurkan mereka. Saat Xiao Huang buru-buru mengaktifkan energi spiritualnya, Wen Qingxuan menembakkan tatapan dingin ke arahnya dengan matanya yang indah. Detik berikutnya, dengan gerakan sosoknya yang menggetarkan jiwa, cahaya keemasan yang terang dan gemerlap mulai mekar, sementara tangisan burung Phoenix yang jelas tampak bergema di cakrawala dari dalam tubuhnya. Saat cahaya keemasan berkembang, garis emas seperti ular yang ada di sekitar sosok memikat Wen Qingxuan mulai menghilang dengan cepat. Melihat ini, wajah Xiao Huang langsung menjadi sangat jelek, sebelum buru-buru mengganti segel tangannya. Detik berikutnya, energi spiritual yang terperangkap dalam arai spiritual Mu Chen mulai tumbuh lebih merajalela saat mereka babak belur di dalam penjara mereka. Pada saat ini, Xiao Huang perlu mengaktifkan kekuatan arai spiritualnya sekali lagi. Namun, setelah berpisah dan menjebak energi spiritual dari arai pengikat surga dengan banyak kesulitan, bagaimana mungkin Mu Chen membiarkan Xiao Huang menyingkat kekuatan arai spiritualnya dengan mudah? Dengan mencibir, Mu Chen mengaktifkan arai spiritualnya, mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Hanya dengan melakukan itu dia bisa membiarkan Wen Qingxuan dengan lancar melepaskan dirinya dari ikatannya. Dengan dua orang yang mengaktifkan kekuatan arai spiritual mereka masing-masing, mereka menemui jalan buntu untuk waktu yang singkat. Di bawah kebuntuan ini,
wajah Xiao Huang menjadi lebih jelek. Xiao Huang, saat garis energi spiritual yang bersinar di sekitar tubuh Wen Qingxuan semakin menipis, Xiao Huang akhirnya mencapai batasnya, menyebabkan dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah mendengar raungan rendah itu, kilatan dingin langsung melintas di mata Xiao Huang yang dingin dan tampak galak di sisinya. Mengepalkan tangannya, busur tanduk merah menyala muncul di tangannya. Langsung memiringkannya, dia mengarahkan panah lurus ke arah Mu Chen. Saat api mulai naik di ujung panah, fluktuasi yang sangat ganas dan panas terik mulai memancar darinya, menyebabkannya tampak seolah-olah mereka ingin menghancurkan ruang di depan mereka. Namun, tanpa menunggu Xiao Huang menarik busurnya, cahaya pedang yang tak tertandingi tiba-tiba melesat ke langit. Detik berikutnya, pedang bayangan diringkas dari cahaya pedang, dengan keras menebang tepat di kepala Xiao Huang. Saat pedang bayangan itu ditebas, bahkan udara di bawahnya terbelah menjadi dua, merasakan ketajaman dan ketajaman yang tidak bisa dihalangi. Wajah semua orang langsung berubah. Mata Xiao Huang sedikit menyipit saat sosoknya mundur. Memiringkan ujung panah secara horizontal, dia mengendurkan jari-jarinya, langsung mengirim panah bayangan merah menyala melolong, saat energi spiritual yang merajalela menyelimuti tubuhnya, itu menghancurkan udara saat bergerak. Saat pedang bayangan menghantam panah bayangan, gelombang kejut yang merajalela langsung meledak, dengan puncak gunung di sekitarnya terguncang hingga runtuh. Di tanah, celah dalam diukir di bumi dibawa oleh aura pedang yang berkembang. Saat kedua serangan itu berangsur-angsur menghilang, ekspresi gelap muncul di wajah Xiao Huang saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat gadis muda yang benar-benar cantik yang berdiri tidak jauh di udara. Pada saat ini, pedang panjang beriak dengan cahaya hadir di tangannya, sementara bayangan dingin muncul di dalam sepasang pupil sedingin es saat mereka menguncinya. Aturan sebelumnya tidak memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk peduli apakah aku mengambil tindakan atau tidak, jawab Xiao Huang dengan mencibir, tatapannya penuh dengan niat jahat saat dia menatap tepat ke arah Luo Li. Meskipun yang terakhir memiliki penampilan yang benar-benar indah, sesuatu yang akan menyebabkan hati mayoritas laki-laki bergerak, Xiao Huang masih tetap acuh tak acuh terhadapnya. Sebaliknya, tangannya mengepal erat di sekitar busur tanduk banteng merah menyala di tangannya. Api mulai berkumpul di tubuhnya saat fluktuasi energi spiritual yang terik terpancar darinya. Jelas, busur tanduk banteng merah menyala ini adalah artefak spiritual yang agak kuat. Menembak pandangan acuh tak acuh padanya, Luo Li tidak memilih untuk memberikan jawaban, perlahan mengangkat pedang Dewa Luo di tangannya. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat mulai perlahan menyapu. Pola riak seperti air mulai muncul di tubuh pedang Dewa Luo. Sementara aura pedang mengembun di tepinya, memanjang dan mengerut tanpa batas. Semua orang bisa merasakan fluktuasi sengit memancar dari tubuh Luo Li. Menghadapi itu, wajah beberapa ahli tidak bisa menahan diri untuk berubah saat mereka menatap Luo Li dengan kaget. Pada saat ini, mereka dapat merasakan rasa bahaya yang memancar dari tubuh yang terakhir. Pada saat ini, Xiao Huang juga tidak bisa menahan kerutan di wajahnya saat dia dengan erat mengepalkan busur merah menyala raksasa di tangannya. Vena hijau mulai menggeliat di sepanjang lengannya saat dia menatap Luo Li dengan erat. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengambil tindakan, karena dia bisa merasakan ancaman besar datang dari yang terakhir. Tidak hanya gadis muda di hadapannya yang memiliki penampilan yang benar-benar cantik, kekuatannya juga sama menakutkannya. Benar-benar layak untuk Ratu Luo. Di puncak gunung di kejauhan, Wu Ling dengan erat menatap sosok elegan Luo Li saat dia berbicara. Ekspresi kekaguman muncul di wajahnya yang tampak halus. Pada saat ini, bahkan dia samar-samar bisa merasakan rasa sakit yang menusuk di kulitnya, yang disebabkan oleh pedang aura yang tak tertandingi dengan diam-diam berkeliaran dari yang terakhir. Dia sangat tangguh, kata Wu Yingning sambil mengarahkan mulut kecilnya ke samping. Meskipun dia memiliki karakter yang angkuh dan arogan, menghadapi sosok yang luar biasa seperti Luo Li, tidak dapat dihindari baginya untuk tidak terlalu percaya diri. Haha, selama titik terakhir jalan spiritual, jika bukan karena dia dengan sengaja membidik Ji Xuan, Wen Qingxuan mungkin tidak akan bisa mendapatkan kejuaraan, kata Wu Ling sambil tersenyum. Dia gadis yang sangat berbakat. Di masa depan, bahkan di dalam dunia 1000 besar, kemegahannya akan terpancar jauh dan luas. Orang itu, Mu Chen benar-benar beruntung dengan wanita.
Saat dia mencapai akhir kata-katanya, bahkan dengan karakter Wuling, dia tidak bisa menahan nafas dalam kekaguman. Bagaimanapun, gadis-gadis seperti Luoli dan Wen Qingxuan sejujurnya terlalu luar biasa. Kodok tidak bisa selalu memakan daging angsa, dengus Wu Yingying lembut saat dia tidak peduli sedikit pun pada wajah Mu Chen. Mu Chen bukan katak, Wuling berkata sambil tersenyum. Melihat sosok kurus yang berdiri di dalam Heaven Binding Array, dia bergumam, bagaimana mungkin seseorang yang dapat menyebabkan ketakutan dan ketakutan di Jisuan menjadi normal? Haha, ini benar-benar menjadi menarik. Ketika dua orang yang sama sekali tidak bisa mentolerir satu sama lain bertemu satu sama lain sekali lagi, siapa yang tahu siapa yang bisa tertawa pada akhirnya? Orang itu, Jisuan, seseorang yang tidak baik untuk dihadapi. Dahi Wuling sedikit berkerut saat dia berbicara tentang Jisuan, dengan kesungguhan yang jarang terlihat, serta ketakutan yang muncul di wajahnya yang tampak halus. Energi spiritual yang sangat merajalela mendatangkan malapetaka di dalam arai pengikat surga, menyebabkan semakin banyak retakan muncul pada arai spiritual skala kecil, karena serangan yang meningkat, menjadi peringkat yang cukup rendah, dihadapkan di bawah gelombang kejut energi spiritual yang merajalela, arai spiritual skala kecil tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Ini adalah sesuatu yang jelas tentang Mu Chen, oleh karena itu, dia memiliki rencana yang sangat sederhana, yaitu melakukan yang terbaik untuk berlarut-larut selama mungkin untuk memungkinkan Wen Qingxuan dan yang lainnya dengan lancar melepaskan diri dari ikatan mereka. Istirahat untukku, ekspresi jahat muncul di wajah Xiao Huang. Dengan perubahan segel tangannya, raungan sengit terdengar dari mulutnya, bergemuruh seperti guntur. Energi spiritual yang merajalela menyembur keluar seperti harimau ganas meninggalkan gunung. Sesuatu yang arai spiritual skala kecil tidak bisa lagi bertahan lagi. Dengan ledakan terakhir, mereka dipaksa sampai meledak. Seketika, energi spiritual yang sangat besar tersapu seperti tsunami, sebelum mengembun bersama sekali lagi. Badai mulai melonjak sekali lagi di dalam arai pengikat surgawi saat energi spiritual yang menakutkan mulai mengembun bersama. Menghadapi ini, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk berubah serius. Diagram kombinasi peringkat 5 tidak mudah untuk ditangani. Namun, untungnya dia sudah mencapai tujuannya, mengangkat kepalanya. Mu Chen melihat ke kedalaman Heaven Binding Array untuk melihat Wen Qingxuan, dengan ekspresi dingin di wajahnya yang cantik saat dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, meraih tombak perang emasnya, dia mengambil langkah maju yang berat. Saat cahaya keemasan tersapu, garis energi spiritual yang bersinar di sekitar sosok memikatnya langsung meleleh sepenuhnya. Saat garis energi spiritual yang bersinar menghilang, fluktuasi energi spiritual yang memancar dari Wen Qingxuan langsung meningkat secara drastis. Mengulurkan telapak tangannya, dia menepuk dengan kecepatan kilat ke arah Piner, Leer dan gadis-gadis lain yang hadir di belakangnya. Saat angin kencang menghantam tubuh mereka, cahaya keemasan melintas, benar-benar menghancurkan garis bercahaya yang ada di sekitar sosok memikat mereka. Lebih jauh lagi, kekuatan dari pukulannya juga membuat mereka terbang, menembak keluar dari radius batas arai spiritual. Sialan, melihat ini, wajah Xiao Huang langsung menjadi gelap, sebelum dengan kejam melotot ke arah Mu Chen. Saat kilatan tak menyenangkan melintas di matanya, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan semua energi spiritual yang merajalela yang akan menjebak Wen Qingxuan lagi mengembun bersama. Berubah menjadi selusin ular raksasa berbentuk energi spiritual, mereka dengan cepat menembak ke arah Mu Chen dengan kecepatan kilat. Karena Wen Qingxuan telah menerobos ikatannya, mari tangkap Mu Chen dan jadikan dia sandera. Melihat bahwa Xiao Huang telah mengubah targetnya kepadanya, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Dengan mengepalkan tangannya, tombak iblis naga pemakan muncul dalam sekejap. Dengan goyangan tubuhnya, tombak itu meledak dengan eksplosif. Saat ia berubah menjadi naga iblis, ia menabrak ular raksasa yang datang. Energi spiritual yang menakjubkan mendatangkan malapetaka saat mereka tersapu seperti badai. Naga iblis yang berubah dari tombak iblis naga pemakan dikirim terbang kembali, berubah kembali menjadi bentuk tombaknya saat kembali ke Mu Chen. Mengulurkan tangannya untuk meraihnya, getaran hebat mengguncang Mu Chen, menyebabkan dia terbang kembali. Dalam gerakan marah Xiao Huang ini, dia tampaknya telah mengaktifkan seluruh kekuatan Heaven Binding Array miliknya. Dalam konfrontasi langsung, bahkan Mu Chen terpaksa dirugikan. Saat Mu Chen membalas,
sebelum dia bisa secara paksa menstabilkan dirinya, aroma lembut menyembur dari punggungnya, sebelum dia merasakan tangan lembut seperti batu giok tanpa tulang menekan punggungnya, membantunya sepenuhnya bertahan melawan dampak yang telah mengirimnya terbang. Menggerakkan kepalanya, dia segera memperhatikan wajah cantik Wen Qingxuan yang mampu menyebabkan kejatuhan negara, mengangkat bahunya dalam ketidakberdayaan. Dia berkata, "Ini sepertinya tidak benar. Ini jelas aku, sang pahlawan, yang menyelamatkan keindahan. Bagaimana peran berubah?" Mendengar itu, Wen Qingxuan tidak bisa menahan senyum muncul di wajahnya yang semula sedingin es saat dia mengangkat mata ke arah Mu Chen. Namun, dibandingkan dengan keangkuhan dan kesombongan yang biasanya ada, itu digantikan oleh warna yang agak lembut. Ragu-ragu sejenak, warna merah muda muncul di wajahnya yang indah. Sementara bibir merahnya sedikit terbuka, memungkinkan suaranya terdengar. "Terima kasih," memikirkan kembali, ini adalah pertama kalinya Mu Chen mendengar Wen Qingxuan mengucapkan kata-kata lembut seperti itu padanya, menyebabkan dia langsung melongo saat mendengarnya. Di masa lalu, terlepas dari situasinya, Wen Qingxuan selalu muncul seperti burung phoenix yang berdiri tinggi di langit, dengan matanya yang indah penuh dengan kesombongan yang menggetarkan jiwa. Ini terutama benar ketika berhadapan dengan lawan jenis, ketika kekuatan dan keengganannya untuk mengakui kekalahan akan ditampilkan secara ekstrim. Oleh karena itu, menghadapi sosok yang benar-benar menakjubkan di hadapannya ini, Mu Chen jelas tidak merasa nyaman. Namun demikian, keadaan tertegunnya tidak berlangsung lama. Sebelum menyadari senyum bangga yang familiar muncul di wajah indah Wen Qingxuan, sambil menatap Mu Chen, dia menjawab, "Kamu terlalu mengecewakan untuk datang melakukan aksi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan dengan kemampuan yang begitu kecil. Jangan menempatkan diri Anda dalam peran seorang pahlawan." Mu Chen tidak bisa menahan kedutan sudut mulutnya setelah mendengar itu, menatap gadis pembeda ini dengan tatapan sakit. Dorongan keinginan untuk mengatur susunan dan melemparkannya ke dalamnya sepertinya menyembur dalam dirinya. Melihat tatapan sakit yang datang dari Mu Chen, senyum indah hadir di wajah indah Wen Qingxuan tumbuh lebih manis, sebelum mengalihkan pandangannya, melihat lurus ke arah Xiao Huang yang pucat dan berwajah gelap, senyum di wajahnya mulai perlahan menghilang, dengan hawa dingin yang menusuk jiwa menggantikannya. Melihat wajah dingin Wen Qingxuan, Xiao Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan getaran menggigil di sekujur tubuhnya. Di luar arai spiritual pengikat surga, semua orang segera melemparkan tatapan simpatik ke arah Xiao Huang dan kelompoknya, karena mereka dapat dengan jelas merasakan api kemarahan yang tersembunyi di bawah wajah sedingin es Wen Qingxuan. Melihat ke arah Mu Chen, Wen Qingxuan berbicara dengan suara lembut, "Bisakah Anda membiarkan saya menanganinya mulai sekarang, Mu Chen?" Menatap Wen Qingxuan, dia bisa melihat api kemarahan yang pekat hadir di dalam mata indah yang menggetarkan jiwa itu. Namun demikian, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Arai spiritual ini tidak sederhana. Karena Anda bukan ahli dalam arai spiritual, itu akan menghabiskan kekuatan Anda dalam jumlah yang ekstrim, bahkan jika Anda menghancurkannya. Karena itu, Anda harus menghemat kekuatan Anda untuk menghadapi hal-hal mengganggu yang akan terjadi setelah ini. Mereka tidak akan menjadi masalah sederhana untuk ditangani." Xiao Huang dan aliansi akademinya memang sangat kuat. Namun demikian, mereka tidak sekuat itu untuk berani menantang Wen Qingxuan. Namun, dari kelihatannya, mereka benar-benar berani mengambil tindakan. Mu Chen benar-benar tidak akan percaya bahwa ada orang yang akan mengatakan tidak ada yang aneh di tempat ini. Kata-kata Mu Chen mengandung makna yang lebih dalam di dalamnya, menyebabkan getaran mengguncang hati Wen Qingxuan. Namun demikian, merajut alisnya yang ramping dan seperti bulan sabit, dia sedikit menggerakkan bibir merahnya. Meskipun Mu Chen adalah master arai spiritual, dia sangat jelas tentang betapa tangguhnya arai spiritual pengikat surga milik Xiao Huang. Dari kelihatannya, tanpa membicarakan Mu Chen, bahkan dia harus membayar harga untuk memecahnya. Oleh karena itu, menghadapi arai spiritual yang begitu tangguh, bahkan Mu Chen akan merasa agak sedih untuk menghadapinya. Jika dia membuat kesalahan perhitungan, itu akan menjadi masalah mereka kehilangan muka. Meskipun Wen Qingxuan biasanya tidak akan memberikan wajah apapun kepada Mu Chen, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang di sekitarnya, dia tidak ingin Mu Chen kehilangan muka dengan cara seperti itu. "Mungkinkah kamu benar-benar khawatir aku kehilangan muka?"
Mu Chen tampaknya bisa melihat pikiran berputar-putar dalam tatapan Wen Qingxuan, menyebabkan dia mengangkat alisnya sebagai tanggapan. Sambil tertawa, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xiao Huang di kejauhan sambil berkata, "Namun, jangan khawatir, karena saya telah mengucapkan kata-kata itu, saya secara alami memiliki jaminan saya. Meskipun arai spiritual pengikat surganya tidak lemah, saya khawatir dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjebak saya." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, senyum muncul di wajah Mu Chen. Ini bukan senyum kepuasan, tapi busur kepercayaan. Seseorang harus mengatakan bahwa senyumnya memiliki banyak karisma dan pesona. Seolah-olah aku peduli tentang kematianmu atau tidak. Melihat senyum hadir di wajah tampan Mu Chen, riak samar muncul di mata indah Wen Qingxuan. Namun demikian, mengalihkan pandangannya saat melihat Mu Chen melihat ke atas, dia sedikit melemparkan bibir merahnya, sebelum menjawab, "Kalian para pria selalu suka pamer. Oke, melihat bahwa Anda telah berlari sejauh ini untuk membantu saya tidak akan merebut ini dari Anda. Anda sebaiknya bergegas dan berurusan dengan arai yang buruk ini. Saya sudah tidak tahan ingin memukul orang itu dengan keras," kata Wen Qingxuan sambil melambaikan tangannya. Mendengar itu, Mu Chen tertawa dan berhenti berbicara, perlahan berjalan ke depan, tatapannya menjadi semakin dingin dan ganas, sebelum terkunci tepat pada Xiao Huang. Melihat tindakan Mu Chen, Xiao Huang langsung tahu apa yang ingin dilakukan Mu Chen. Hal ini menyebabkan bayangan kemarahan melintas di matanya saat dia mencibir. "Ada apa? Memiliki seseorang untuk mendukung Anda telah memberi Anda sedikit kepercayaan diri, bukan?" "Saya hanya mengincar 20.000 poin itu," jawab Mu Chen sambil tersenyum. "Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendukungnya." Melihat ekspresi sedingin es yang ada di wajah indah Wen Qingxuan, ketakutan muncul di matanya saat dia meraung kembali sebagai jawaban, "Yang terbaik adalah kalian berdua mengambil tindakan bersama. Ingin menghancurkan susunan saya sendiri hanyalah omong kosong." Senyum ambigu muncul di wajah Mu Chen saat dia melihat ke arah Xiao Huang dan membalas, "Jika kamu takut, katakan saja, tidak perlu menggunakan kata-kata seperti itu untuk memprovokasi kita. Namun, jangan khawatir, saya sendiri, lebih dari cukup untuk menghancurkan susunan Anda." Membual tak tahu malu seperti itu, saya benar-benar ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk membuat cadangan kata-kata Anda. Kilauan samar muncul di mata Xiao Huang, sementara bayangan kebahagiaan yang mengerikan melintas di dalamnya. Dari kelihatannya, aliansi akademi mereka sudah tidak memiliki kelebihan lagi. Jika Mu Chen telah berkolaborasi dengan Wen Qingxuan, bahkan dengan arai spiritual pengikat surga miliknya, tidak mungkin baginya untuk menahan mereka. Namun, untungnya, rekan Mu Chen yang merajalela itu benar-benar berani membuat klaim yang begitu berani. Jika dia mampu menangkap Mu Chen, mereka akan memegang keuntungan dalam situasi ini sekali lagi. Mu Chen tertawa sebagai tanggapan, secara alami mengetahui apa yang dipikirkan Xiao Huang di benaknya. Namun demikian, tanpa mengucapkan kata-kata lagi, dia perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Petir hitam mulai tiba-tiba menyembur dari tubuhnya, berderak saat mereka membungkus seluruh tubuhnya. Pada saat ini, fluktuasi energi yang sangat tirani mulai memancar dari tubuhnya. Sebagai petir hitam terus mengembun bersama-sama, mereka tampak membeku menjadi apa yang tampak seperti cairan petir, sebelum perlahan-lahan mengalir di sekitar permukaan tubuh Mu Chen. Hal ini menyebabkan Mu Chen tampak mirip dengan dewa petir yang berdiri di dalam petir, memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, Xiao Huang juga bisa merasakan fluktuasi tirani yang memancar dari tubuh Mu Chen, menyebabkan dia menyipitkan matanya, tidak berani menunjukkan pengabaian lagi. Dengan perubahan segel tangannya, energi spiritual tak terbatas melolong dari dalam arai spiritual pengikat surga. Saat ular raksasa berbentuk energi spiritual muncul sekali lagi, mereka mendesis dan menjentikkan lidah mereka sambil menatap tajam ke arah Mu Chen. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menjulurkan kakinya, sebelum dengan keras menginjak tanah. Saat telapak kakinya mendarat di tanah, retakan seperti jaring laba-laba segera meluas dengan cepat. Kekuatan berat yang ditimbulkan oleh langkahnya tampaknya telah menyebabkan bahkan seluruh gunung bergetar. Saat tanah bergetar, sosok Mu Chen secara eksplosif ditembakkan dengan cara seperti hantu, sementara kilat hitam yang ada di tubuhnya berkilauan. Pada saat yang sama,
energi spiritual fusi hitam dan putihnya mulai menyembur seperti banjir. Setelah berhasil melintasi bencana energi spiritualnya, energi spiritual yang ada di dalam tubuh Mu Chen telah mengalami peningkatan kuantitas yang drastis. Ditambah dengan tubuh kedagingannya, jumlah kekuatan yang bisa dia keluarkan adalah sesuatu yang bahkan sebanding dengan para ahli di ranah tingkat pertama bencana roh mereka. Mu Chen mengaktifkan kekuatannya dengan kekuatan maksimalnya, tidak memilih untuk sembarangan meluncurkan serangan. Dia menembak lurus ke arah lokasi tertentu dari arai spiritual pengikat surga. Itu tepatnya salah satu dari 3 kemungkinan lokasi di mana area pusat berada. Menjadi master arai spiritual, Mu Chen secara alami jelas bahwa dengan paksa memecah arai spiritual akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Hanya dengan menemukan area pusat arai spiritual, seseorang dapat memecahkannya dengan cara termudah. Kamu benar-benar bermimpi jika kamu ingin menghancurkan area pusat arai spiritual pengikat surgaku. Setelah melihat tindakan Mu Chen, ekspresi Xiao Huang langsung tenggelam, sebelum berubah menjadi seringai. Dengan lambaian lengan bajunya, lusinan ular raksasa berbentuk energi spiritual sepanjang 100 meter membelah udara saat mereka menyapu ke arah Mu Chen tanpa sedikit pun belas kasihan. Membawa energi spiritual yang tak terbatas, Mu Chen mengirim tinju bergemuruh, menyebabkan kilat hitam meledak di udara, sebelum menabrak tubuh ular raksasa yang membentuk energi spiritual itu. Saat petir melolong, itu langsung menghancurkan beberapa ular raksasa berbentuk energi spiritual. Namun, energi spiritual itu mulai mengembun bersama dengan cara yang sangat cepat. Saat mereka melakukannya, mereka berubah kembali ke bentuk awal ular raksasa sebelum dengan gila-gilaan bergegas maju sekali lagi. Gelombang kejut yang mengejutkan mendatangkan malapetaka saat mereka menyapu dari tabrakan antara petir hitam dan ular raksasa, menyebabkan seluruh pegunungan berguncang tanpa henti. Melihat konfrontasi serangan seperti itu, alis Wen Qingxuan mulai berkerut, mampu mengaktifkan semua energi spiritual dalam arai spiritual pengikat surga. Xiao Huang tidak sedikit pun takut kemungkinan dia menghabiskan kekuatannya. Namun, mengapa Mu Chen memilih konfrontasi langsung seperti itu? Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan ada gunanya bagi Mu Chen. Melihat Mu Chen menghancurkan salah satu ular raksasa berbentuk energi spiritualnya demi satu, Xiao Huang tidak sedikit pun bingung. Sebaliknya, sepotong ejekan muncul di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan ini, Mu Chen pasti akan menderita kekalahan dalam arai spiritualnya. Karena kamu sangat senang membunuh ularku, aku akan menambahkan sedikit lebih banyak kesulitan untukmu. Suara mengejek Xiao Huang dengan lembut terdengar, sebelum melanjutkan untuk memberikan jentikan jarinya. Detik berikutnya, energi spiritual tiba-tiba mengembun ke arah yang dijentikkan, berubah menjadi lusinan ular raksasa. Ekor raksasa mereka mulai hancur seperti meteor yang jatuh. Masih belum mundur, Mu Chen mengepalkan tinjunya, bergemuruh keras ke arah ular raksasa berbentuk energi spiritual itu. Detik berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan meledak, gelombang kejut langsung terbentuk mengirimnya terbang kembali. Begitulah dampaknya sehingga tanda-tanda kekacauan bahkan muncul dalam fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya. Melihat ini, wajah Su Huang dan yang lainnya berdiri di luar arai spiritual pengikat surga menjadi tegang. Sungguh, dia tidak tahu luasnya langit dan bumi. Melihat ini, Xiao Huang mau tidak mau memperdalam senyum dingin yang ada di sudut mulutnya. Namun, senyum ini tidak berlanjut selama pupilnya berkontraksi dengan marah. Itu karena dia melihat Mu Chen tiba-tiba berbalik, bergegas menuju sisi barat arai spiritualnya. Cahaya spiritual terpancar dari udara yang ada di sana, dengan pola susunan yang tersembunyi di balik cahaya spiritual yang terang dan gemerlap. Tempat itu tidak terlihat menarik sama sekali. Namun, ekspresi Xiao Huang langsung berubah jelek, sementara keterkejutan dan kengerian menyembur dari matanya. Itu karena Xiao Huang tahu bahwa itu adalah tempat di mana area pusat sebenarnya dari arai spiritualnya berbohong. Namun, dia tidak pernah berharap Mu Chen sebenarnya sudah lama menemukan di mana lokasinya. Dia sengaja melancarkan serangan sengit ke arah lain demi menurunkan penjagaan Xiao Huang. Sementara wajah Xiao Huang berkerut keras, dia buru-buru mengaktifkan kekuatan arai spiritualnya, hanya untuk ular raksasa berbentuk energi spiritual yang langsung bergegas mengejar Mu Chen dengan gila-gilaan. Namun, mengandalkan elemen kejutan,
Mu Chen sudah muncul di depan pola susunan yang berkilauan dengan cahaya spiritual. Detik berikutnya, pilar bercahaya tak menyenangkan bergegas menuju langit dari atas kepalanya. Saat pilar iblis raksasa muncul dalam sekejap, Mu Chen memberikan pelukan ilusi di depannya. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menggenggam pilar iblis, sebelum dengan keras mengayunkannya ke bawah pada cahaya spiritual di bawah. Melihat ini, wajah Xiao Huang langsung berubah pucat pasi. Saat dia melambaikan pilar iblis ke bawah, suara acuh tak acuh Mu Chen terdengar di samping suara mendesing dari udara yang terbelah. Setelah menderita kerugian 2 kali berturut-turut, kamu benar-benar sangat bodoh. Saya minta maaf, dari kelihatannya, 20.000 poin itu milikku sekarang. Membawa aura tak menyenangkan yang menutupi langit, pilar iblis itu bergemuruh, sebelum akhirnya menghantam bagian atas pola susunan yang bersinar dengan cahaya spiritual. Pilar iblis raksasa menghasilkan aura baleful yang mengepul saat menghantam arai spiritual yang berkilauan dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Saat keduanya saling bertabrakan, fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan langsung tersapu. Saat fluktuasi menyapu, bahkan udara di sekitarnya dikirim meledak, mengirimkan suara gemuruh yang teredam terus-menerus di telinga orang. Energi spiritual dengan gila-gilaan menyembur keluar di dalam arai spiritual saat ia berusaha untuk bertahan melawan serangan dari pilar iblis. Namun, karena telah menggunakan kekuatan absolutnya untuk menyerang Mu Chen sebelumnya, ia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan pertahanannya. Kilauan kuat melintas di mata Mu Chen saat dia merasakan serangan tak terbatas menyapu dari belakangnya. Dipicu oleh amarahnya, Xiao Huang telah mengaktifkan semua kekuatan arai spiritualnya dalam upaya untuk meluncurkan serangan ke arahnya. Namun, pada saat ini, Mu Chen jelas tidak bisa mundur. Jika dia melakukannya, arai pengikat surga akan jatuh ke dalam kendali penuh Xiao Huang sekali lagi. Setelah menderita kerugian sebelumnya, yang terakhir akan benar-benar mengaktifkan sejumlah besar energi spiritual untuk melindungi area pusat arai spiritualnya. Ketika itu terjadi, tidak diragukan lagi akan menambah kesulitan bagi Mu Chen jika dia masih ingin menghancurkan arai spiritual. Oleh karena itu, pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa takut untuk mundur dari serangan mengerikan yang datang dari punggungnya. Saat kilatan tak menyenangkan melintas di mata Mu Chen, aura baleful mulai mengembun dengan gila-gilaan di kedalaman mereka. Raungan rendah keras terdengar dari mulutnya, hanya untuk tubuh raksasa dari Great Meru Demonic Pillar untuk mengembang sedikit. Raungan seperti asura yang terdengar dari api penyucian tampaknya bergema darinya saat niat membunuh menyembur darinya, menutupi langit. Istirahat untukku, raungan ledakan terdengar dari mulut Mu Chen seperti deru guntur saat pilar iblis Meru besar hancur sekali lagi. Saat Mu Chen mengaktifkan fisik dewa petirnya secara ekstrim, dia juga telah mendorong sirkulasi energi spiritual di dalam tubuhnya hingga batasnya. Bahkan, dia juga telah mengeluarkan pilar iblis Meru besar, menggunakan senjata mengerikan seperti itu untuk meluncurkan serangan yang menakutkan. Bahkan Heaven Binding Arai tidak akan mampu menahannya. Saat pilar iblis turun, retakan mulai memanjang seperti jaring laba-laba. Pada saat ini, arai pengikat surga berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, Xiao Huang tidak bisa lagi tetap tenang. Wajahnya berubah pucat saat dia meraung dengan suara yang keras. Dengan perubahan segel tangannya, seteguk esensi darah dimuntahkan dari mulutnya. Saat seteguk esensi darah ini keluar, lusinan ular raksasa berbentuk energi spiritual mengejar di belakang Mu Chen tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melolong ke langit. Sebelum melahap esensi darah itu, detik berikutnya, cahaya berdarah meletus dari tubuh mereka, sebelum mulai menyatu dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat cahaya spiritual berkembang, seekor ular kolosal yang panjangnya kira-kira 1000 meter muncul. Saat ular raksasa itu melayang di udara, bayangannya menyelimuti radius yang membentang beberapa ratus meter. Di bawah bayangannya, bahkan puncak gunung raksasa pun mulai bergetar. Jelas, Xiao Huang dan dipaksa ke titik kebingungan total oleh Mu Chen. Saat ular kolosal mulai terbentuk, ia mengayunkan ekor raksasanya saat menembus ruang angkasa, mirip dengan tombak divine sengit yang tidak mungkin untuk diblokir. Itu didorong lurus ke arah belakang Mu Chen dengan kecepatan kilat. Kecepatan seperti itu menyebabkan orang lain merasakan jantung berdebar-debar. Setelah melihat ini, perubahan samar muncul di wajah indah Luo Li. Dengan erat mengepalkan pedang Dewa Luo-nya,
dia mengambil setengah langkah ke depan. Namun, saat dia melakukan gerakan itu, Xiao Wang berdiri tidak jauh darinya, segera menarik busur api raksasanya. Api merah menyala di ujung panah, menyebabkan distorsi di ruang sekitarnya. Dia mengarahkan ujung panahnya tepat ke arah Luo Li, tapi dia tidak melepaskan tali busurnya. Namun, begitu yang terakhir mengambil tindakan aneh, dia akan segera mengambil tindakan untuk menghalanginya. Meskipun Xiao Wang tahu betapa tangguhnya gadis itu, Luo Li, yang berdiri di depannya, dia masih memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya untuk menghentikan yang terakhir jika dia mengambil tindakan penuh. Meskipun dia menatap dingin pada Xiao Wang dengan matanya yang indah, Luo Li tidak mengambil tindakan. Memutar matanya, dia melihat lurus ke arah arai spiritual yang dipenuhi badai. Tekanan yang datang dari belakang juga terdeteksi oleh Mu Chen. Namun, tidak sedikit pun kepanikan hadir di matanya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan bayangan yang mengerikan. Menatap arai spiritual di depannya, perpanjangan retakan tumbuh semakin cepat. Suara mendesing yang berdering dari belakang terdengar menusuk telinga di telinga Mu Chen, sementara rasa sakit yang menusuk samar-samar terpancar dari punggungnya. Semua orang segera meningkatkan perhatian mereka, mata mereka bahkan tidak berkedip sedikit pun. Merusak, mengambil setengah langkah ke depan, kilatan dingin berkilauan di mata hitamnya saat pilar iblis turun dengan keras. Arai pengikat surga, yang telah mencapai batasnya, akhirnya tidak dapat menahan serangan seperti itu. Saat retakan meledak terpisah, suara jernih akhirnya meluas dan menyebar ke seluruh arai spiritual dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat cahaya spiritual berkembang secara eksplosif, energi spiritual langsung meledak terpisah. Gelombang kejut energi spiritual yang sangat kuat menyapu seperti badai, sementara getaran hebat mengguncang tubuh Mu Chen. Suara mendesing yang sangat keras terdengar dari belakang punggung Mu Chen, jubah di belakangnya diam-diam terbelah. Namun, sama seperti ekor ular tajam seperti tombak surgawi telah menembak tepat di punggung Mu Chen, tiba-tiba membeku, sementara energi spiritual tak terbatas yang awalnya ada di dalamnya segera menghilang. Pada saat ini, ular kolosal itu meledak terpisah, berubah menjadi titik-titik energi spiritual bercahaya yang menutupi langit. Saat itu ular kolosal, yang awalnya menyelimuti dan akan menekan Mu Chen, langsung menghilang sepenuhnya. Titik-titik bercahaya yang menutupi langit turun dari sekelilingnya, tampak sangat luar biasa. Tontonan ini menyebabkan semua orang yang hadir mengeluarkan napas lega yang tak terkendali, seolah-olah beban berat terangkat dari pundak mereka. Meskipun orang yang menerima serangan itu bukan mereka, perasaan tertekan dari kedalaman membuat mereka agak tak tertahankan. Sementara mereka menarik napas lega, semua orang melihat sosok kurus yang berdiri di dalam titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Seruan kekaguman muncul di mata beberapa orang. Siapa yang mengira bahwa Mu Chen benar-benar akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan arai spiritual yang bahkan sulit bagi seseorang seperti Wen Qingxuan. Benar-benar layak untuk bencana darah. Berdiri di kejauhan saat dia menyaksikan tontonan ini, senyum tipis muncul di wajah Wuling. Melihat sosok pemuda itu, perhatian berat muncul di matanya. Ketika Mu Chen digulingkan di tengah jalan spiritual, itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang sangat berat terhadapnya, karena ini tampaknya telah menghentikan 1 tahun lebih pelatihan yang sangat penting baginya. Di mata orang-orang dengan bakat seperti dia, tahun pelatihan pahit ini lebih dari cukup untuk membuat orang lain terlempar jauh di belakang. Weitling awalnya khawatir bahwa Mu Chen akan menerima cedera serius karena melakukannya. Jika itu terjadi, tidak dapat dihindari bahwa dia akan kehilangan lawan yang dia perlakukan dengan sangat hormat. Namun, dari kelihatannya, pada akhirnya, Mu Chen benar-benar Mu Chen yang dia kenal. Sepertinya memang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton di turnamen akademi spiritual hebat ini, gumam Wuling. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa menghalangi jalan Ji Xuan. Demikian pula, momentum Mu Chen tidak lemah. Dengan dendam dan keluhan yang sangat dalam di antara mereka berdua, pasti akan ada pertempuran besar jika mereka bertemu satu sama lain. Lebih jauh lagi, jika dua orang yang sama mempesona ini bertemu satu sama lain, bahkan orang seperti Wuling akan merasa penasaran untuk mengantisipasi tontonan yang akan terjadi. Namun, masalahnya hari ini mungkin tidak sesederhana itu. Selain orang itu, siapa yang bisa membuat beberapa orang itu bertindak bersama?
Niat yang dalam bersinar di mata Wuling saat dia mengalihkan pandangannya ke beberapa lokasi. Setelah diam-diam berhenti sejenak, cahaya ambigu bersinar di matanya. Di udara, Xiao Huang menatap kosong saat arai spiritualnya pecah, sementara pucat menyembur dari wajahnya. Seketika, seteguk darah dimuntahkan dengan keras saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Energi spiritual di dalam tubuhnya tampak dalam banyak kekacauan dan kekacauan. Jelas, dia menderita sedikit cedera karena arai spiritualnya rusak. Itu tidak mungkin. Xiao Huang tidak peduli tentang noda darah di sudut mulutnya. Hanya menatap kosong ke arai spiritual yang rusak di depannya. Pada saat ini, perasaan tak terbayangkan menyembur dari matanya. Dia agak tidak percaya bahwa arai spiritualnya yang kuat, yang lebih dari cukup untuk menjebak seorang ahli bencana roh kelas 1 sampai mati, sebenarnya akan dihancurkan oleh seseorang yang berkultivasi hanya di alam bencana energi spiritual. Dari kelihatannya, arai spiritual Anda tidak sekuat yang Anda pikirkan. Membalikkan tubuhnya, Mu Chen melihat ke arah Xiao Huang yang berwajah pucat saat dia berbicara dengan senyum tipis. Xiao Huang mengunci tatapannya tepat ke arah Mu Chen, matanya tampak garang dan jahat seperti serigala. Namun, sampai sekarang, bayangan ketakutan ekstrim tambahan hadir di dalamnya. Dengan arai spiritualnya yang telah dia atur dengan cermat untuk dihancurkan, dia dipaksa untuk benar-benar menganggap Mu Chen dengan serius. Karena Anda kalah, menurut taruhan kami, Anda harus menyerahkan 20.000 poin Anda dengan jujur, kata Mu Chen sambil mengirim senyum ke arah Xiao Huang. Mendengar itu, wajah Xiao Huang sedikit berkedut saat bayangan dingin dan gelap muncul di matanya. Dari kelihatannya, kamu memang tidak mau mengakui kekalahanmu. Melihat tindakan Xiao Huang, Mu Chen mengangkat bahunya dengan sedikit tidak berdaya, menggeser kepalanya ke arah Wen Qingxuan. Dia berkata, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Mendengar itu, Wen Qingxuan menganggukkan wajahnya yang sedingin es, memalingkan matanya yang indah ke arah Xiao Huang, tangannya yang seperti batu giok dengan erat mencengkeram tombak perang emasnya. Sementara niat membunuh yang samar melintas di dalam matanya yang panjang dan sempit seperti phoenix. Melihat ini, wajah Xiao Huang langsung berubah saat dia mundur 2 langkah ke belakang, matanya dipenuhi kewaspadaan dan ketakutan. Melihat reaksi Xiao Huang, Mu Chen mau tidak mau menggelengkan kepalanya, suaranya dingin dan acuh ketika dia berkata, Xiao Huang, apakah perlu bertindak seperti itu? Keluarkan metode apapun yang telah kalian siapkan. Apakah Anda benar-benar berpikir kami di sini untuk menonton pertunjukan Anda bersembunyi dan menyembunyikan tangan Anda? Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, murid Xiao Huang akhirnya berkontraksi, sementara kewaspadaan di wajahnya mulai perlahan menghilang. Menatap Mu Chen, hanya setelah beberapa saat dia mulai perlahan berkata, bagaimana kamu merasakannya? Itu karena kalian tidak sekuat yang kalian pikirkan. Banyak dari kalian yang tidak memiliki kualifikasi untuk menantang kami sendirian, jawab Mu Chen dengan suara tenang. Haha, benar-benar layak untuk bencana darah jalan spiritual, Mu Chen, kata Xiao Huang sambil mencibir, sambil memiringkan kepalanya. Dia menatap tepat ke arah Mu Chen, sebelum berkata, namun demikian, kamu benar-benar memiliki cukup keberanian, sebenarnya berani untuk pergi meskipun kamu tahu bahwa ini bukan tempat yang baik untuk terburu-buru. Satu-satunya jawaban yang diberikan Mu Chen adalah terus menatap Xiao Huang dengan acuh tak acuh. Melihat tatapan Mu Chen, senyum di sudut mulut Xiao Huang menjadi agak dingin. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, Tuan-tuan, karena Anda telah ditemukan olehnya, apa gunanya bersembunyi lagi? Mendengar itu, berbagai kelompok yang hadir di wilayah ini mulai saling bertukar pandang. Haha. Saya awalnya berasumsi bahwa kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, memang layak untuk bencana berdarah. Sementara berbagai kelompok ragu, suara tawa samar akhirnya terdengar dari lokasi tertentu di langit. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera melesat, hanya untuk melihat cahaya spiritual tiba-tiba muncul dari puncak gunung. Pada saat berikutnya, sosok mulai muncul satu demi satu di bawah tatapan semua orang yang hadir. Setelah melihat wajah sosok-sosok itu, wajah semua orang yang tampaknya langsung berkerut saat keterkejutan muncul di mata mereka. Cahaya spiritual melintas di puncak gunung saat sosok muncul dari dalam. Saat mereka muncul, teriakan keheranan terdengar satu demi satu di udara. Peringkat 14 pada peringkat poin, Mo Xiu,
Ada juga Qi Yuning dari peringkat 15, Liu Shan dari peringkat 16, barisan yang sangat kuat. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba berkumpul bersama? Apakah mereka semua di sini untuk Mu Chen? Bukankah formasi ini terlalu besar untuk ini? Teriakan keheranan terus terdengar di seluruh wilayah karena beberapa orang ketakutan dengan formasi yang muncul di depan mata mereka. Itu karena 3 grup yang muncul secara tak terduga adalah grup kuat yang saat ini ditempatkan di peringkat 16 besar poin. Meskipun mereka berada di peringkat terbawah, grup yang mampu terus berdiri di peringkat putaran demi putaran pertempuran eliminasi sama sekali tidak rata-rata atau biasa. Setelah menabrak kelompok kuat seperti itu, kelompok biasa akan diam-diam menyelinap sebagai tanggapan. Siapa yang berani berkonflik dengan mereka? Namun, dari kelihatannya, ketiga grup kuat yang hadir di peringkat ini sebenarnya muncul di tempat yang sama. Selanjutnya, orang yang mereka targetkan ternyata sama. Kejutan memenuhi mata beberapa orang, sementara mereka akhirnya menemukan apapun yang terasa tidak benar. Hal-hal yang terjadi hari ini tampaknya ditujukan kepada Mu Chen. Mungkinkah orang ini telah memprovokasi banyak kelompok kuat? Sementara teriakan keheranan terus bergema di langit, tatapan Mu Chen dan dengan cara yang sama melesat ke sosok-sosok yang muncul di puncak-puncak gunung yang jauh. Apa yang dia lihat menyebabkan dia sedikit menyipitkan matanya, karena dia bisa dengan jelas merasakan betapa luar biasanya kelompok-kelompok itu. Sepertinya kamu adalah target mereka yang sebenarnya untuk semua hal yang telah kamu keluarkan hari ini. Sedikit menyipitkan matanya yang indah saat dia melihat pemandangan di depannya, Wen Qingxuan berbalik untuk melihat ke arah Mu Chen, sebelum berbicara dengan antusias. Meskipun ada perubahan, wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan tenang, sementara cahaya dingin yang redup bersinar di matanya. Menatap 3 kelompok kuat yang mengalir dengan aura yang mencengangkan, sebuah pemahaman muncul di dalam hatinya. Haha, saya Mo Xiu, dan saya berasal dari Akademi Spiritual Api. Saya benar-benar telah mendengar nama besar Kapten Mu Chen. Berdiri di depan sosok di puncak gunung adalah seorang pemuda mengenakan jubah abu-abu, tersenyum tipis ke arah Mu Chen. Dia menangkupkan tangannya sebelum berbicara sambil tertawa. Qi Ning, Akademi Spiritual Fajra, seorang laki-laki yang tampak galak yang mengandung beberapa kedengkian di wajahnya dengan tubuh kokoh dan seperti menara besi mengunci pandangannya ke Mu Chen saat dia berbicara. Liu Shan, Akademi Spiritual Myriad Willows, kali ini, yang berbicara adalah pemuda yang agak kurus dan terlihat lemah, mengenakan jubah hijau, lengan panjangnya berkibar-kibar, membuatnya terlihat seperti akan tertiup angin. Namun, tidak seorang pun di wilayah ini akan percaya bahwa orang di depan mata mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan bahkan untuk mengikat seekor ayam. Mu Chen dengan tenang melihat ketiga ahli yang terpancar dengan aura yang menakjubkan. Dari fluktuasi energi spiritual yang memancar dari ketiganya, dia samar-samar bisa melihat bahwa mereka bahkan lebih tirani daripada para ahli di bencana roh kelas 1. Benar-benar pemandangan yang langka, ditambah dengan Kapten Xiao Huang dan orang-orangnya, kalian tampaknya telah mengaktifkan 4 dari 16 grup teratas di peringkat poin, kata Mu Chen dengan lambat. Haha, kami baru saja dipercayakan dengan tugas oleh seseorang, jawab Mo Xiu sambil tersenyum. Mendengar itu, wajah beberapa kelompok langsung berubah. Persisnya orang mana yang benar-benar memiliki kemampuan sebesar itu untuk benar-benar mengundang 4 kelompok kuat ini untuk berurusan dengan Mu Chen. Identitas orang ini benar-benar luar biasa. Tidak ada banyak perubahan dalam ekspresi Mu Chen, namun pancaran sinar di matanya tumbuh semakin tajam. Dengan jentikan lembut jarinya, embusan angin membelah udara, sebelum berkata dengan nada acuh tak acuh, apakah orang Jisuan itu menjadi seberani itu? Tidak mudah bagi kita untuk bertemu satu sama lain, dan sekarang dia bahkan ingin mencari orang untuk mengujiku. Jisuan, setelah mendengar nama itu, keterkejutan memenuhi hati semua orang. Selama periode waktu ini, nama Jisuan tampaknya telah menekan mantan numero 1 yang telah tinggal di sana cukup lama, Wen Qingxuan. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa dibandingkan dengan awal turnamen Akademi Spiritual Besar hingga sekarang, fase saat ini adalah di mana pertempuran dan pertarungan paling intens. Oleh karena itu, dibandingkan dengan awal kompetisi, numero 1 sekarang tidak diragukan lagi bernilai lebih dari bobot emasnya. Ini terutama benar karena beberapa waktu lalu, di mana Jisuan tampaknya telah menekan 3 kelompok kuat yang ditempatkan di 16 besar sendirian.
ketika berita tentang pertempuran ini beredar di seluruh turnamen akademi spiritual besar, hal itu menyebabkan tempat numero unonya menjadi lebih kokoh, tak tertembus dan tak terjangkau oleh orang biasa. Oleh karena itu, ketika semua orang yang hadir tahu bahwa 4 kelompok kuat sebelum mereka benar-benar dikirim oleh Ji Xuan, tatapan yang agak aneh dan aneh muncul di mata mereka saat mereka mengarahkan pandangan ke arah Mu Chen. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyangka bahwa Mu Chen benar-benar akan memiliki dendam dan keluhan yang begitu dalam dengan Ji Xuan. Kami datang ke sini atas perintah Ji Xuan. Satu-satunya tujuan kami adalah untuk memastikan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk terus menjadi lawannya. Itu saja. Senyum tipis muncul di wajah Mo Xiu saat dia terus berbicara. Jika tidak, perjalananmu harus berakhir di sini. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kamu yang begitu lemah muncul di hadapannya. Dia benar-benar memiliki nada yang begitu besar. Tiba-tiba, suara sedingin es yang terdengar manis terdengar. Semua orang mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat Luo Li menembakkan tatapan dingin ke arah pertemuan 3 kelompok dengan matanya yang indah. Pada saat ini, rasa dingin yang agak tajam muncul pada penampilan gadis muda yang benar-benar cantik. Jelas, Luo Li benar-benar marah. Meskipun dia tidak keberatan Ji Xuan mengirim orang untuk berurusan dengan Mu Chen, dia benar-benar tidak dapat mentolerir Ji Xuan dengan asumsi bahwa dia berada di alas yang lebih tinggi daripada Mu Chen. Selama jalan spiritual, Ji Xuan telah bersilangan tangan berkali-kali dengan Mu Chen. Namun, ketika statistik dibawa keluar, tangan Mu Chen memperoleh lebih banyak kemenangan atas Ji Xuan. Jika bukan karena langkah tercela yang dilakukan oleh Ji Xuan untuk membuat marah Mu Chen sampai memaksanya untuk menciptakan bencana darah yang membuatnya ditendang keluar, orang yang akan tertawa terakhir di ujung jalan spiritual mungkin tidak adalah Ji Xuan. Saat Luo Li perlahan mengepalkan pedang Dewa Luo di tangannya, semua orang bisa merasakan niat pedang yang sangat ganas mulai memancar darinya. Sword Inten ini tampaknya membelah udara, menyebabkan jantung orang-orang berdebar kencang sebagai tanggapan. Melihat ini, wajah Mo Xiu dan 2 kapten lainnya akhirnya sedikit berubah, memfokuskan pandangan mereka pada Luo Li. Tatapan mereka menjadi jauh lebih serius dan penuh dengan ketakutan. Gadis muda dengan rambut keperakan cerah dan gemerlap di depan mereka telah menyebabkan perasaan bahaya yang tak terlukiskan melonjak di dalam diri mereka. Haha, menurut apa yang saya tahu, selama jalan spiritual, ketika Ji Xuan bertarung dengan Mu Chen, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan untuk sebagian besar waktu. Dengan senyum manis di wajahnya, Wen Qingxuan berkata, sepertinya dia sekarang sangat percaya diri dengan dirinya sendiri. Ya, itu sangat baik. Saya belum pernah bersilaturahmi dengannya saat berada di jalan spiritual. Sepertinya aku harus melengkapi ini di turnamen akademi spiritual besar kali ini. Melihat kedua gadis ini berbicara untuk Mu Chen, bayangan kecemburuan dan kecemburuan menyembur dari mata berbagai kelompok yang hadir di wilayah ini. Itu karena kedua gadis itu benar-benar luar biasa, sehingga mereka telah menggerakkan hati dan jiwa setiap pria yang hadir di sini. Ini terutama berlaku untuk Wen Qingxuan. Tampaknya semua orang tahu tentang karakternya yang arogan dan angkuh. Selanjutnya, dia tampaknya memiliki sedikit penolakan terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, sangat jarang lawan jenis bisa menjadi temannya. Namun, dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar berbicara untuk Mu Chen. Selain itu, dari kata-kata yang dia gunakan, dia bahkan tidak memberikan sedikit pun wajah kepada Ji Xuan. Oleh karena itu, semua orang bisa merasakan bahwa Mu Chen saat ini benar-benar terlalu beruntung. Itu sebabnya dia bisa menjadi target fokus. Mereka benar-benar wanita yang baik. Di samping, mata Xiao Huang berbinar saat melihat pemandangan di depannya, berbicara dengan senyum tipis, suaranya memiliki nada mengejek yang ada di dalamnya, nada yang sangat jelas dan berbeda. Bagaimana bisa mengandalkan wanita dianggap sebagai kemampuan apapun? Mo Xiu dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk membuang ejekan mereka, namun mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Kerutan mulai muncul di dahi Mo Xiu dan 2 lainnya. Ketakutan dan ketakutan yang mereka miliki terhadap Wen Qingxuan sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Ji Xuan. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, salah satunya adalah mantan numero uno, sementara yang lain adalah numero uno saat ini. Mereka awalnya berasumsi bahwa karena keberadaan Ji Xuan, bahkan jika Wen Qingxuan memiliki niat untuk membantu Mu Chen, dia harus memiliki rasa takut terhadap yang pertama. Namun,
Siapa yang menyangka bahwa gadis yang selalu angkuh dan angkuh itu kini berdiri tepat di samping Mu Chen tanpa sedikit pun keraguan. Faktanya, dia tidak peduli untuk melawan lawan yang kuat seperti Ji Xuan. Sebuah cahaya redup melintas di mata Mo Xiu sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Pada saat ini, yang terakhir telah menjadi titik fokus semua orang di wilayah ini. Namun, apa yang membuat Mo Xiu terkejut dan tercengang adalah bahwa sejak awal hingga sekarang, wajah tampannya tetap seperti permukaan sumur kuno yang tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi, bahkan setelah putaran kata-kata mereka yang agak provokatif. Mata Mu Chen masih tampak tenang dan tenang. Namun, ketenangan semacam inilah yang menyebabkan Mo Xiu merasa agak tidak nyaman. Pada akhirnya, dia bukan idiot untuk menunjukkan penghinaan terhadap Mu Chen. Ini adalah lawan yang bahkan Ji Xuan merasa sangat takut dan hormat. Meskipun yang terakhir telah ditendang keluar dari jalan spiritual di tengah jalan, dia masih tidak berani menunjukkan pengabaian padanya. Orang di depannya benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memecahkan arai pengikat surga, Xiao Huang. Poin ini lebih dari cukup bagi mereka untuk menunjukkan perhatian yang saksama padanya. Mu Chen, mulai sekarang, bukankah kamu seharusnya tidak membiarkan para pengamat, terutama dua gadis, membantu menopang wajahmu, kata Mo Xiu pelan. Hanya setelah mendengar itu, Mu Chen mengangkat kepalanya, menatap acuh tak acuh ke arah Mo Xiu, sesuatu tampak membeku di dalam pupil hitamnya. Akhirnya setelah cukup lama dia menjawab, apakah kalian semua datang ke sini atas perintah Ji Xuan? Dia sudah tahu jawaban dari pertanyaannya. Oleh karena itu, tanpa menunggu Mo Xiu dan yang lainnya menjawab, dia menganggukkan kepalanya dengan lembut, sebelum berbalik untuk melambaikan tangannya ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan. Tatap dua orang itu untukku, jangan biarkan mereka kabur. Dua yang dia bicarakan secara alami adalah Xiao Huang dan Xiao Wang. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapannya masih tertuju pada sosok Mo Xiu dan dua lainnya, sebelum mulai merenung sejenak, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Meskipun dia dalam keadaan merenung, itu masih menyebabkan perasaan tertekan yang berdebar-debar dengan tenang memancar. Perlahan berjalan ke depan, Mu Chen terus menatap Mo Xiu dan dua lainnya, sebelum berbicara dengan suara lembut, ingin menghentikanku berjalan maju dari sini. Ya, itu mungkin, dan sebenarnya itu sangat sederhana. Hah, alis ketiganya melonjak sebagai tanggapan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah sekarang terkunci ke tubuh Mu Chen. Perlahan mengulurkan telapak tangannya yang kurus, wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan tenang. Namun suaranya yang acuh tak acuh bergema seperti gemuruh guntur, menyebabkan hati semua orang bergetar. Aku hanya membutuhkan kalian bertiga untuk menerima kepindahan dariku. Terima kasih telah menonton.